Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami, Adi Reaction Official. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami dan masih setia pada channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi atau membahas masalah satu tokoh yang kalian sudah tidak asing lagi ya, yang masih kontroversial hingga saat ini, yakni Pak Rizik Syihab ya. Nah, pada minggu-minggu kemarin, beliau ada sedikit video yang menurut saya agak ironis lah ya teman-teman ya, dimana beliau mengutarakan kepada jamaahnya atau kepada muhibin bahwa akan ada pergerakan ya, pergerakan dari masa yang menurut beliau itu masa dari Bapak Jokowi yang notabene Presiden Republik Indonesia, di mana tanggal 22 September akan ada pergerakan. Namun sayang, menurut saya beliau melakukan ya, saya anggap ini suatu provokasi lah ya. Kenapa? Karena begini teman-teman loh. Beliau memancing muhibin atau pengikutnya ya, atau umat Islam yang mungkin ya tidak paham keadaannya ya. Beliau mengatakan agar muhibin dan masyarakat dengan memakai nama umat Islam disuruh ngasah golok, ngasah pedang, ngasah apalah sebutannya. Ini untuk apa? Tujuannya apa? Nah, kita saksikan videonya, nanti kita reaksi ya. Dan agak-agak aneh nih ya. Selamat menyaksikan. Saya mau berpesan, hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi kemana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Ketetapan itu bahwa apabila terjadi tanazu boleh dilakukan tes DNA. Misalnya ada pertentangan tanazu antara orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi, ada orang yang menentangnya bahwa mereka bukan turunan Nabi, maka ini boleh dilaksanakan tes DNA. Atau misalnya lagi ada anak yang tidak diketahui anak siapa ini, kemudian ada yang mengaku ini anak saya, itu anak saya, maka ini juga boleh dilaksanakan tes DNA. Tetapi untuk yang tidak ada masalah, ini lebih baik jangan. Itu demikian itu maksudnya. Nah ini kan nasabah alawi sekarang sedang ada tanazu, ada pertentangan, ada pihak yang mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, mereka menganggap dirinya turun Nabi. Bagaimana untuk bisa untuk diselesaikan? Ya salah satu-satunya cara yang paling mudah ya adalah tes DNA. Silakan tes DNA. Apa hasilnya nanti kita serahkan kepada para ahli untuk menjadi hakim. Ini nasab kami ini ke Nabi Muhammad. Haplogrupnya G, betul atau tidak? Nanti biarkan para ahli yang menjawabnya. Jangan tiba-tiba kita mengatakan haram. Pokoknya kami cucu Nabi. Kami adalah durut Nabi. Semua orang wajib mengakui kami sebagai turun Nabi. Nah, tes DNA-nya mana? Haram, nggak bisa. Pokoknya kami cucu Nabi. Nggak bisa begitu. Ya jadi yang ditetapkan oleh Qoror ulama yang bertemu dalam satu majelis itu tidak melarang mutlak, tetapi membolehkan kalau ada tanazuk di sana. Ada pertentangan, ada perdebatan dan diskusi gitu. Ya, demikian teman-teman ya. Satu cuplikan video dari Pak Rizik Syihab ya. Bagaimana menurut beliau tanggal 22 September 2024 akan ada pergerakan massa ya ke Jakarta ya, masa pendukung Jokowi atau apalah menurut beliau ya. Tapi di sini saya garis bawahi bahwa kata-kata beliau itu mengandung makna yang sangat provokatif ya. Kenapa demikian? Gini teman-teman ya, perhatikan ya. Perhatikan,
kalau mereka tidak buat rusuh ya, kita nggak ada masalah gitu loh ya. Tapi kalau dia yang membuat huru hara, membakar-bakar pom bensin segala macam, menurut beliau ya, kita suruh asah golok ya, kita tidak terima ada perusuh di Jakarta. Nah, permasalahannya adalah yang buat rusuh siapa ya, teman-teman ya, perhatikan ya, yang buat rusuh siapa, dan apa iya pendukung Jokowi membuat rusuh Jakarta atau Indonesia? Mustahil gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik, ini narasinya nih saya anggap agak sedikit tendensius dan cenderung ini menurut saya bisa atau memperparah keadaan yang dimana Indonesia atau Jakarta ini aman-aman aja, namun seakan-akan ada masalah. Nah, di sini Pak Rizik Syihab menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena alih-alih beliau ingin mengatakan bahwa akan ada perusuh atau pendemo di Jakarta ya dengan puluhan ribu menurut beliau, namun sekarang kalau nggak salah saya dapat kabar ya, ada berita di online itu beliau sekarang sedang umroh ke Mekah ya, Arab Saudi ya. Nah, di sini kan agak ironis ya, di mana beliau mengajak para muhibin dan umat Islam ya, lebih terkhususnya FPI dan golongan beliau ya, bukan umat Islam secara keseluruhan di sini ya, untuk mengasah golok gitu, antisipasi andai kata pendukung Jokowi melakukan pengerusakan atau kerusuhan, walaupun agak mustahil di sini. Namun andai kata beliau telah menginstruksikan kepada muhibin atau kepada golongannya untuk antisipasi, namun beliau pergi ke Arab Saudi gitu. Ini kan agak ironis ya. Kenapa agak ironis teman-teman? Karena saya perhatikan begini ya, pada minggu-minggu kemarin Pak Rizik Syihab kan selalu mengcounter ya masalah nasab ya, sehingga yang mengcounter ya secara formal di konten-konten YouTube atau Robitoh Alawiyah itu dari kaum pribumi ya, golongannya. Nah, beliau tidak tampil di sini ya, main di belakang layar, artinya ya mohon maaf ya, lebih kepada cuci tangan atau bahasa liarnya ngumpet gitu loh ya, itu bahasa-bahasa yang lain lah. Bahasa saya mungkin lebih cari aman. Kenapa demikian? Karena saya perhatikan, andai kata beliau mau mengcounter, level beliau kan kayak Haji Imanuddin teman-teman ya. Ini kita bahas sedikit ke belakang lah ya. Namun yang maju kan para pihak yang saya anggap golongan pribumi atau golongan Kiai Nusantara atau ulama Nusantara atau Ustadz Nusantara gitu. Namun dari pihak Ba'lawi yang sentralnya, tokohnya ya, yang sangat fenomenal, Bapak Rizik Syihab tidak pernah mengkonter secara langsung ya ketokohan Kiai Haji Imanuddin. Jadi menurut saya beliau seorang tokoh yang mohon maaf ya, ketika menyematkan kalimat al-kaburi kepada lawan-lawan politisnya yang menurut saya, namun beliau sendiri sebetulnya tidak pernah mau tampil ketika dibutuhkan gitu loh. Oleh kita ingin mengetahui ya sejauh mana ilmunya, sejauh mana konternya, termasuk pada masalah seperti ini. Yang kemarin Pak Rizik Syihab mengatakan ya suruh asah golok segala macam kalau ada kerusuhan di Jakarta. Nah, beliau kan pergi ke luar negeri. Nah, di mana tanggung jawabnya? Ya teman-teman ya, mohon izin ya, di sini tidak sesuai. Sedangkan beliau menyematkan dirinya sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Nah, teman-teman atau Pak Habib Rizik atau Pak Bahar bin Sumait atau golongan muhibin dan lain sebagainya, mungkin kalian sudah paham ya bahwa tokoh dalam Islam ya yang sangat luar biasa ya, tiada tanding ya dalam sejarahnya, ya Nabi besar Muhammad SAW. Beliau terkenal salah satu tokoh yang bukan hanya sebagai nabi, sebagai rasul, namun sebagai panglima perang. Tentang Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau sebagai nabi, sebagai rasul, namun harusnya Pak Rizik Syihab ya kan mengambil contoh ya dari tokoh tersebut ya, nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Siapa beliau? Beliau salah satu panglima perang pada masanya ya, bahkan yang fenomenal itu adalah perang Badar. Nah, Pak Rizik Syihab ya kan ketika para muhibin dan teman-teman pada golongan FPI disuruh mengasah golok antisipasi ada serangan katanya segala macam yang sangat tendensius dan provokatif, beliau tidak menunjukkan sebagai seorang leader ya, sebagai panglima perang lah, taruhlah di organisasinya yakni di FPI. Bahkan beliau ke luar negeri ya dengan alasan yang mungkin nggak salah ya, umroh ya, tapi harus kan membuktikan bahwa seorang leader itu harus ada tampil di tengah umatnya ya. Sedangkan beliau sendiri mengatakan antisipasi andai kata ada kerusuhan segala macam ya teman-teman ya. Di sini saya memberikan suatu sedikit gambaran tentang Nabi Muhammad SAW ya.
bagaimana ketika beliau dalam melakukan perang Badar. Kita bisa ambil contoh sangat luar biasa dari ketokohan beliau. Nah, apabila dibandingkan dengan cucunya yang notabene katanya ya Pak Rizik Syihab itu sangat jauh sekali menurut saya. Mohon izin ya teman-teman ya. Di sini sedikit sejarah Rasulullah SAW saya berikan gambaran. Rasulullah SAW dengan pasukannya bergerak mendahului kaum musyrikin dalam mendatangi sumur Badar. Ini sejarah pada masa lalu teman-teman ya, bagaimana seorang Nabi Muhammad itu dalam perang Badar luar biasa ya. Ada contoh strategi perang luar biasa yang tidak bisa dicontoh hingga saat ini ya teman-teman ya, apalagi oleh Pak Rizik Syihab ya, luar biasa ya, sangat jauh sekali. Untuk mencegah mereka menguasai tempat itu, pada sore hari mereka sudah mengambil tempat yang paling dekat dengan sumur Badar. Disinilah Ka'ab bin Al-Muzir bangkit sebagai ahli strategi militer, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah sehingga tidak dapat diubah lagi?" Ini menurut beliau teman-teman ya. Ataukah berdasarkan strategi peperangan? Rasulullah SAW menjawab, "Tempat ini kupilih berdasarkan pendapat dan strategi peperangan." Nah, perhatikan teman-teman, ketika perang Badar Rasulullah berada di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah pasukannya. Harusnya Pak Rizik Syihab ada di tengah-tengah umatnya, tengah-tengah golongannya, jangan malah pergi. Sedangkan kemarin sudah melontarkan kalimat yang sangat provokatif. Ini kan disayangkan ya. Baik teman-teman, kita teruskan ya. Al-Kabab berkata, "Wahai Rasulullah, tempat ini tidaklah strategis. Ajaklah pasukan pindah ke tempat air yang terdekat dengan musuh. Kita membuat markas di sana dan menutup sumur-sumur yang ada di belakangnya. Kemudian kita buat kubangan dan kita isi dengan air hingga penuh. Dengan demikian kita berperang dengan keadaan mempunyai persediaan air minum yang cukup. Sedangkan musuh tidak akan memperoleh air minum." Dan Rasulullah menjawab, "Pendapatmu sungguh baik." Ya, ini sejarah dalam perang Badar pada masa lalu ya teman-teman ya. Rasulullah SAW kemudian membawa pasukannya ke tempat air yang terdekat dengan musuh. Di tengah malam, mereka telah sampai di tempat itu, kemudian mereka membuat kubangan air dan menutup sumber air yang lain. Nah, ini sedikit gambaran tentang sirah nabawiyah ya. Salah satu saya cuplik dari salah satu halaman di halaman 290 di kisah perang Badar. Apa artinya teman-teman? Artinya kalau kemarin saya anggap ceramah dari Pak Rizik Syihab yang provokatif, seakan-akan mau ada peperangan segala macam ya. Harusnya beliau tampil di tengah-tengah para muhibin ya, dan kelompoknya, jangan malah pergi ke luar negeri. Ini kan ironis ya teman-teman ya, kontraproduktif. Harusnya pemimpin memberikan contoh ya kepada para pengikutnya, memberikan suatu pembuktian ya, jangan lari dari tanggung jawab. Nah, itu satu sisi dari reaksi saya teman-teman. Nah, terus yang kedua, teman-teman hati-hati nih. Kenapa demikian? Karena dari saya tinjau dari segi politis, seakan-akan Pak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba terhadap siapa? Terhadap Bapak Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Begini loh, mungkin Pak Rizik Syihab mungkin ya punya dendam pribadi terhadap Bapak Jokowi. Kenapa? Pada masa pemerintahan Pak Jokowi, beliau dipenjara kan gitu teman-teman ya. Nah, setelah Pak Jokowi besok akan habis masa jabatannya, seakan-akan beliau Pak Rizik Syihab berani ya melontarkan kata-kata yang keras, seakan-akan sudah ada tidak mengganggu. Nah, seakan-akan Pak Prabowo itu mendukung dari organisasinya FPI atau mendukung sosok dari Pak Rizik Syihab. Seakan-akan menurut saya, padahal Pak Prabowo itu sebagai tokoh politikus yang sangat luar biasa, objektif, adil, ya nggak gampang diadu domba. Ya, satu sisi ucapan Pak Rizik Syihab yang kemarin suruh ngasah golok segala macam itu terkesan ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, padahal besok ketika Pak Jokowi lengser, Pak Prabowo pun tidak akan mendukung gerakan FPI dan gerakan radikal lainnya. Ya, mohon izin ya, ini pendapat saya, jadi hati-hati. Pak Prabowo bukan orang yang bodoh menurut saya. Walaupun pihak Gerindra pernah sowan ke Pak Rizik Syihab, ya, pihak tokoh mereka pernah berjumpa, itu bukan berarti mendukung gerakan FPI dan lain-lain. Ya, teman-teman ya. Jadi hati-hati. Jangan pernah mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Terlepas dari beliau melakukan tindakan-tindakan yang menurut Pak Rizik Syihab tidak sesuai dengan kemauannya atau dengan pendapatnya, itu lain cerita.
Namun jangan dipecah seakan-akan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu ada masalah dan dibenturkan, ya. Agar apa? Agar pihak FPI dan ketokohan Pak Rizik Syihab ini bangkit seakan-akan dibenarkan oleh pemerintah selanjutnya yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan teman-teman jangan terprovokasi dengan ucapan Pak Rizik Syihab. Dan bagi pendukungnya, apabila pendukungnya cerdas, ya, jangan juga ditelan mentah-mentah. Kenapa demikian? Karena begini loh, ketika orang suruh ngasah golok, ketika orang suruh siap-siap perang, harus ada dasar yang kuat, harus ada alasannya. Apakah kita diserang seperti Palestina? Apakah kita diserang oleh musuh? Dan musuhnya mana? Jangan ujuk-ujuk suruh ngangkat senjata. Perang sama siapa? Hati-hati. Nanti yang harapan kita mati syahid, bukan mati syahid yang kita dapatkan, mati sangit. Dan bukan surga yang kita dapatkan. Ya teman-teman, hati-hati ya. Dan para muhibin, sedikit masukan buat saya, hati-hati jangan terprovokasi. Ya. Apabila ada guru kalian yang mengajak kepada suatu instruksi kekerasan, itu hati-hati. Seorang alim ulama, seorang dzurriyyah Rasulullah tidak mungkin menghasut, tidak mungkin berkata-kata kotor, tidak mungkin mengadu domba seharusnya. Ya, namun ketika ada yang melakukan tindakan provokasi, kita percaya, mohon izin ya teman-teman ya, betapa bodohnya lah kita. Ya, siapapun itu, mau muhibin, mau umat Islam yang lain, termasuk saya apabila mengikuti Pak Rizik Syihab instruksinya, betapa bodoh lah saya. Dan saya nggak mau bodoh di situ. Ya, jaga persatuan negara Indonesia, kalau mau mengkritik silakan dengan cara yang baik. Atau sedikit frontal nggak masalah kok, kayak reformasi kemarin kan jadi juga kan, menumbangkan Presiden Soeharto. Ya teman-teman ya. Namun jangan menghina kepada pribadi atau mencari cara bagaimana. Kadang-kadang pribadi dihancurkan. Ya. Apabila tidak tercapai tujuannya, kemudian terus ya digaungkan masalah-masalah yang tidak sesuai dengan syariat, masalah-masalah yang melanggar syariat, masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan masalah politik. Ya teman-teman ya. Nah di sini saya ingin memberikan juga referensi tentang Pak Rizik Syihab ya berkaitan dengan nasab. Karena masih ada berkaitan teman-teman ya. Karena beliau kemarin kan emosi kenapa? Karena seakan-akan nasabnya diganggu ya teman-teman ya. Nasabnya diganggu dengan Kiai Haji Manudin, lalu diamini dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa itu Pak Haji Romai Rama yang punya jutaan masa ya pada masanya hingga masa kini. Beliau masa terganggu dan saya juga merasa agak-agak miris ya atau kasihan ya. Beliau sudah tua namun lelah ya untuk mengcounter, untuk menguatkan nasab beliau bahwa kamilah cucu Rasulullah SAW. Padahal cuma satu aja tesis yang dilontarkan Kiai Haji Manudin ya. Namun satu RT, satu RW, satu provinsi muhibin dan lain sebagainya, tokohnya turun semua untuk mengcounter. Namun hingga saat ini tidak ada counternya yang akademik sama sekali teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya ingin membacakan tentang bab nasab ya. Di sini saya berikan referensi bukunya, kita ambil Fikih 5 Mazhab ya tentang nasab di halaman 383. Sedikit teman-teman ya sebagai referensi ya. Orang boleh berkata apa saja semaunya tanpa ada orang lain yang bisa menghalang-halangi perkataannya. Sepanjang perkataannya itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika. Nah masalah etika ini sudah saya bahas ya teman-teman ya pada channel saya sebelumnya ya. Akan tetapi orang lain juga tidak wajib mendengarkan dan memperhatikan ucapannya. Ya perhatikan ya. Akan tetapi orang lain juga tidak wajib mendengarkan dan memperhatikan ucapannya, baik yang berbicara itu orang penting maupun orang kecil, suci atau tidak suci. Nah di sini ketemu teman-teman, karena masalah nasab itu bukan masalah tauhid ya, yang wajib kita percayai. Andai kata percaya, tersambung, alhamdulillah dengan referensi terkait, ya dengan data-data yang kredibel segala macam. Namun andai kata tidak ada yang percaya, ya berikan pemahaman bahwa mereka tidak berdosa. Ini saya khususkan untuk klan Balawi ya teman-teman ya. Bukan klan yang lain ya, yang jalur Rasulullah dan sebagainya. Di sini hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau seorang pakar dalam bidang hukum melontarkan pendapat dalam masalah kedokteran atau pertanian, maka orang yang mau mengeluarkan pernyataan dalam bidang yang disebut kemudian itu tidak boleh berargumentasi dengan pendapat tersebut, dan hakim pun tidak boleh menetapkan keputusannya berdasarkan pendapat itu. Demikian pula halnya dengan para rasul, para nabi dan imam agama dan imam fikih. Tidak ada seorang pun yang wajib patuh dan meyakini kebenaran perkataan mereka manakala mereka berbicara dalam bidang kealaman semisal kejadian langit dan bumi, jauh dan dekatnya berbagai tempat yang ada di dalamnya, kapan diciptakannya dan bila pula berakhirnya. Ya, teman-teman ya.
apa pula unsur-unsurnya dan potensi-potensi apa saja yang dimilikinya. Sebab orang-orang suci seperti itu kadang-kadang memberikan informasi tentang sesuatu dari sudut pandang keagamaan mereka. Dan dari pandangan pribadi mereka, sebagaimana layaknya seorang yang mendengar dan menduga sesuatu, lalu menyampaikan kembali kepada orang lain. Pernyataan mereka yang berkaitan dengan agama wajib kita terima. Ya, pernyataan mereka yang berkaitan dengan agama wajib kita terima, teman-teman. Dan ikuti selama tidak melampaui spesialisasi mereka. Ya, jadi jelas teman-teman ya, yang berkaitan dengan agama kita bisa terima, yang tidak melampaui ya. Ini masih standar ya, masih wajar menurut saya. Jadi perlu dipertegas lagi bahwa masalah nasab itu harus dijawab oleh tokoh-tokoh yang berkompeten. Andai kata belum terjawab, izinkanlah kami atau kita ingin belajar menelusuri. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa mencintai Juriya Rasulullah SAW dengan nilai akademik, dengan ilmu. Ya, mungkin khawatir saya jangan-jangan selama ini teman-teman yang mempercayai Juriya Rasulullah hanya katanya, hanya percaya tanpa ilmu. Saya khawatir. Namun izinkan ketika kita ingin belajar mengetahui ya secara detail, secara jelas ya, walaupun ada kekurangan segala macam, minimal mengarah kepada kebenaran dalam tinjauan akademis. Izinkan kita untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada ilmu di situ, agar kita menjadi pintar, cerdas, sehingga kita bisa mencintai, ada nilai di situ. Tidak asal percaya, pokoknya mereka juga Rasulullah, kalau nggak percaya dosa. Ya kenapa? Karena memang dosa udah begitu. Ya, Pak Rizik Syihab ya, mohon maaf ya, mohon izin ya, sehingga kedepannya bisa dikurangin tensi Anda ya, dalam menyindir ya, dalam kalimat satir antum terhadap orang-orang yang mengkritik nasab ataupun ketokohan antum ya. Justru antum tunjukkan kepada masyarakat umat Islam Indonesia bahwa antumlah mempunyai akhlak terbaik ya, bahwa antumlah bisa membawa muhibin menjadi lebih baik ya, bisa bersatu dalam bingkai negara Republik Indonesia yang kita cintai, bukan malah memprovokasi. Demikian teman-teman ya ulasan dari kami ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.